Kami beri nama prediksi meningkatkan konsentrasi belajar dari pendekatan asupan nutrisi sayuran tinggi lutein dan zeaxanthin pada menu makan siang siswa kelas 7 dan kelas 8 SMP Global Persada Mandiri. Karya ilmiah ini disusun oleh 1. Clara, 2. Cindy, 3. Fania, 4. Melvina, 5. Grumonia, 6. Imade, 7. Kalula. Kata pengantar. Alhamdulillah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, karya ilmiah ini berhasil kami susun. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah dan seluruh guru SMP Global Persada Mandiri Kota Bekasi yang telah membimbing kami dalam proses pengerjaan karya ilmiah ini dari awal sampai akhir. Kami sangat berterima kasih apabila ada sumbang saran atau kritik dari para pemerhati karya ilmiah ini demi mencapai kesempurnaan. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Latar belakang masalah, konsentrasi belajar merupakan modal utama bagi siswa dalam menerima materi pembelajaran. Konsentrasi belajar dapat diukur dari prestasi belajar. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan konsentrasi belajar di masa pandemi melalui pembelajaran daring adalah menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi, yaitu nutrisi sayuran yang tinggi kandungan lutein dan zeaxanthin. Lutein dan zeaxanthin adalah jenis karotenoid yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh manusia, kecuali dengan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Karotenoid adalah zat yang menyebabkan berbagai warna pada sayuran dan buah-buahan. Atas dasar keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan konsentrasi belajar di masa pandemi, kami melakukan penelitian dengan melakukan kuesioner tentang menu makan siang terhadap siswa kelas 7 dan kelas 8 dan melakukan pengumpulan data sekunder dari sumber internet. Data prestasi belajar merupakan data nilai rata-rata kelas semester ganjil tahun 2021 sampai 2022, merupakan data aktual. Sedangkan data nilai rata-rata kelas semester genap tahun 2021 sampai 2022 merupakan data prediksi. Rumusan masalah, untuk meningkatkan prestasi belajar dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan dari faktor internal dan eksternal siswa. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan pada faktor fisiologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik. Kondisi fisik dipengaruhi oleh pola makan yang kurang sehat akan menyebabkan metabolisme tubuh tidak optimal, sehingga mempengaruhi kerja otak melalui asupan sayuran pada menu makan siang yang tinggi lutein dan zeaxanthin. Diprediksi dapat diperoleh metabolisme tubuh yang optimal. Tujuan penelitian dapat mengetahui bahwa dengan mengonsumsi sayuran tinggi lutein dan zeaxanthin pada menu makan siang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Manfaat penelitian: 1. Bagi siswa untuk merubah pola menu makan siang dari tanpa sayur menjadi dengan sayur. 2. Bagi sekolah untuk ikut serta memfasilitasi kantin sekolah atau orang tua murid menyiapkan menu makan siang dengan sayur yang tinggi lutein dan zeaxanthin. 3. Bagi pelajaran prakarya untuk mempraktikkan ilmu nutrisi sayuran dan pengolahan sayuran. 4. Bagi negara Indonesia ikut serta dalam berusaha mencerdaskan bangsa dimulai dari lingkungan sekolah Global Persada Mandiri dengan membudayakan pola menu makanan yang sehat. Bab 2. Pembahasan. 1. Pengertian konsentrasi belajar. 2. Hubungan konsentrasi belajar dengan prestasi belajar. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. 4. Penguatan. 5. Waktu sosialisasi dan kampanye. Dan 6. Waktu evaluasi dan prediksi menjadi nyata. Pengertian konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar sesuai dengan artinya, siswa mengarahkan mata 83% dan pendengaran 11% atau sistem informasi persepsinya untuk menerima rangsang dalam proses pembelajaran. Hubungan konsentrasi belajar dengan prestasi belajar. Konsentrasi belajar diukur dengan prestasi belajar. Prestasi belajar diambil dari nilai rata-rata pada kelas akhir semester ganjil 2021 sampai 2022 dan akhir semester genap 2021 sampai 2022. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar adalah konsentrasi belajar yang dapat mempengaruhi faktor internal
yaitu faktor fisiologis, asupan nutrisi sayuran yang tinggi dan kandungan lutein dan zeaxanthin, serta faktor psikologis, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor fisiologis yang dilakukan penguatan berupa asupan nutrisi menu makan siang, yaitu sayuran wolte, sayuran selada, sayuran asparagus, sayuran brokoli, sayuran kubus Brussels, sayuran labu, bubur kacang hijau, dan sayuran kale. Setiap hari menu berganti, sayur bervariasi dari 8 jenis sayur tersebut di atas. Waktu penguatan, asupan nutrisi 60 hari, setiap hari minimal 1 mangkuk sayuran per siswa. Waktu sosialisasi dan kampanye. Kampanye makan siang dengan menu sayur dimulai pada tanggal 7 Maret 2022 dan waktu evaluasi atau prediksi menjadi nyata yaitu akhir semester genap 2021 sampai 2022. Data kuesioner makan siang di Sekolah Global Persada Mandiri pada tanggal 15 Februari tahun 2022 sampai 16 Februari tahun 2022 yang menggunakan sayur sebanyak 26,47% dan yang tanpa menggunakan sayur adalah 73,53%. Efektivitas panca indera untuk menerima rangsangan dalam proses pembelajaran. Mata berfungsi 83%, telinga berfungsi 11%, dan lain-lainnya yaitu adalah hidung, kulit, dan lidah. Ukuran penilaian prestasi belajar berdasarkan konsentrasi belajar. Nilai rata-rata pada semester ganjil adalah 80 dan prediksinya pada semester genap adalah 80,5. Dan untuk kelas 8, nilai rata-rata pada semester ganjil adalah 79,5 dan prediksi untuk semester genap adalah 80. Bab 3 penutup. Jadi kesimpulannya, konsentrasi belajar siswa pada masa pandemi Diprediksi dapat ditingkatkan melalui menjaga kesehatan mata dengan setiap harinya, mengkonsumsi minimal 1 jenis sayuran atau variasinya dari 8 jenis sayur yang sudah terukur kandungannya, lutein dan zeaxanthin, dengan porsi minimal 1 mangkuk per hari selama 60 hari secara terus dan menerus. Disarankan dengan cara memasak sistem tumis agar kandungannya, nutrisinya tidak banyak berkurang. Praktek menumis tumis kale. Bahan-bahannya pertama 1 ikat kale, 2 siung bawang putih cincang, 2 siung bawang merah cincang, 4 buah cabai rawit, 1 sendok teh gula pasir, lada bubuk dan garam secukupnya. Cara membuatnya yaitu pertama-tama rebus daun kale sebentar sehingga layu dan ditiriskan. Kedua, tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum. Setelah itu masukkan cabai rawit dan tumis lagi hingga sedap. Ketiga, masukkan daun kale, aduk rata. Tuang gula dan lada bubuk dan aduk rata lagi. Dan terakhir, kalian bisa mengetes rasanya. Jika kurang asin, bisa tambahkan garam dan aduk rata.